Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 60 Laboratorium Simulasi Komputer dari praktikan sesi Selasa 1. Di sini izinkan kami dari kelompok 60 mempresentasikan hasil praktikum kami mengenai modul 4B, yaitu dengan anggota saya sendiri Muhammad Alvin Sukma Santoso dengan NPM 21032 010192. Kemudian ada partner saya yaitu Mutiara Rahmi dengan PM 21032 010178. Di sini ada beberapa penjelasan mengenai program dan juga jurnal. Yang pertama saya akan jelaskan dulu mengenai program kami, kemudian akan dijelaskan oleh partner saya mengenai jurnal yang sudah ter-ACC oleh ASLab. Oke, sebelumnya izinkan dulu saya untuk share screen. Oke, di sini kita buka terlebih dahulu em, program Fleximnya. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, ini masih dalam loading, dalam pembukaan software Flexim sendiri. Oke, alhamdulillah sudah terbuka. Di sini ada beberapa rangkaian atau beberapa rangkaian program mengenai mesin produksi. Yang utama dalam menentukan terlebih dahulu kita akan produksi produk apa, kemudian yang ingin kita kembangkan nantinya itu seperti apa, seperti itu. Kemudian jangan lupa juga mengenai apa namanya inspeksi-inspeksi atau apa saja yang akan kita libatkan dalam pembuatan program di dalam Flexim ini. Nah, kita dari kelompok 60 mengambil studi kasus mengenai pembuatan hijab. Di sini ada yang pertama, yaitu ada kita present terlebih dahulu, ada source dari sumber produk, kemudian ada baju batik coklat, baju batik biru ini, yaitu dari Quench, kemudian ada prosesor dari yang hijau-hijau ini dari mesin setrika, kemudian diinspeksi, kemudian ada konveyor, kemudian di sini ada dua kuning adalah combiner, kemudian ini juga bank sementara yaitu Quench juga. Kemudian di sini ada yang besar ini merupakan ASRS Fasil untuk menyambungkan antara gudang sementara kemudian ke rak atau gudang. Nah, di sini ada beberapa rak yang panjang. Ini adalah untuk penyimpanan barang setelah kita produksi dari beberapa rangkaian mesin. Nah, di sini ada, oh ya, di sini juga ada dispatcher, di sini ada operator, ada eksekutor, kemudian transporter. Di sini dieksekusi sama satu otak, itu dispatcher itu sendiri. Kemudian untuk menghubungkan antara garis-garis yang ada dari Quench, yang ada di source, kemudian ada di processor, kemudian ada di beberapa eh, produksi lainnya seperti yang ada di combine, seperti yang ada di dispenser ke operator itu menggunakan yang ada di sini teman-teman. Ada di connect object. Nah, connect object ini untuk yang connect object sendiri ada tiga, yaitu connect object A, connect force S, atau extended connect. Nah, connect object tersendiri itu menghubungkan antara seperti source ke quench, kemudian ke prosesor. Kemudian bedanya dari dispenser ke operator, dispenser ke apa namanya quench, dispenser ke combine itu menggunakan connect counter ports atau S. Nah, di sini sudah kita hubungkan dari tiap mesin produksi. Kemudian em, dari beberapa rangkaian ini kita tentukan terlebih dahulu berapa berapa jam yang akan kita
apa namanya kita akan running. Nah, di sini kita memakai 8 jam. Maka di sini ada 28.800 sekian detik yang dijamkan yang dalam satuan jam. Kemudian ini ada run speed-nya untuk mengatur berapa kecepatannya. Kemudian ada dashboard. Sini kita coba ke stat bar ini. Nah, stat bar ini kita sudah ada beberapa yang udah kita masukkan datanya. Itu ada source, ada juga komponen dan lain-lain yang kita udah upload dan juga oke. Kemudian di average juga kita udah udah nambahin atau udah memasukkan beberapa apa namanya mesin produksi ke dalam average kita. Nah, cara munculnya itu apa? Kita klik dashboard, kemudian kita klik aja di sini yaitu stat bar. Nah, stat bar itu yang ini teman-teman. Kemudian ada juga average, kita tinggal dulu average. Itu ada. Kemudian di sini sebelum kita muncul ini kita ada di sini dashboard, dashboard ataupun kita klik di sini. Nah, kemudian ketika sudah kita jalankan semuanya, nah maka langkah yang kita lakukan adalah yaitu merunningnya kita tinggal klik ini saja teman-teman. Kita tinggal klik run, kemudian runtime-nya ini masih berjalan. Kalau kita ingin mencepatkan itu di sini teman-teman. Nah, maka terlihat bahwasanya seperti pabrik atau perusahaan yang sedang jalan. Sini ada stat bar-nya, ada juga average VIP-nya, kemudian ada beberapa em, mekanis-mekanis ataupun bilangan-bilangan yang berprocessing atau beridle di sana. Nah, kita tunggu saja sampai ke dalam 8.000. Atau kalau memang kita ingin mencepatkan, tinggal run speed-nya kita cepatkan aja. Nah, maka ketika sudah selesai, maka ini adalah runtime-nya 28 sekian sekian tuh 28 sekian sekian sekian. Ini menunjukkan bahwasanya runtime yang kita lakukan sudah berjalan dengan normal dan semestinya. Dan ini sudah dianalisa bahwasanya average VIP dan juga state bar-nya processing berjalan dengan normal. Dan ini adalah kecacatan. Nah, di sini sudah ada beberapa bilangan yang sudah kita proses. Kemudian akan kita analisis juga ke dalam jurnal yang sudah kami kerjakan dan juga sudah di sama STL Laboratorium. Mungkin dari saya penjelasan mengenai program dari Flexim yang modul 4B atau lanjutan ini sudah saya kerjakan, partner saya juga saya kerjakan, akan dilanjutkan oleh partner saya mengenai penjelasan jurnal yang sudah di ACC mengenai modul 4B. Maka silahkan dilanjutkan oleh partner saya mengenai jurnal yang sudah di ACC oleh ASN Laboratorium. Oke, baik, izin melanjutkan untuk jurnal dari pekerjaan dari kelompok 60 di modul 4B. Di sini sudah di ACC untuk jurnalnya sendiri dari ASLab Mas Yakin. Dan dari kami sendiri mengambil judul analisis simulasi alur produksi baju batik di PT Batiku dengan menggunakan software Flexim. Dengan abstrak, PT Batiku adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri manufaktur dengan hasil produksi berupa baju batik. Pada proses produksi pada PT Batiku terdapat permasalahan nilai produktivitas setiap mesin terutama pada stasiun kerja packaging yang menyebabkan proses produksi yang belum optimal. Untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut akan dilakukan simulasi menggunakan software Flexim yang akan menghasilkan nilai produktivitas perusahaan berdasarkan presentasi idle time dan process time. Dan hasil dari penelitian ini adalah jumlah produk terbanyak yang masih diproses ada baju batik biru sebanyak 330,98 produk dan diketahui bahwa mesin packaging 1 mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki presentasi ideal sebesar 0,21%.
Dengan demikian, hal yang harus ditindaklanjuti ialah pada proses baju batik biru dengan mempermasalahkan komponen yang kurang sesuai. Selanjutnya akan dijelaskan dari pendahuluan terlebih dahulu. Di sini kami mengambil industri konveksi yang merupakan industri yang berfokus pada pembuatan jenis-jenis pakaian seperti kaos, kemeja, jaket, dan sebagainya. Sedangkan di Indonesia, industri konveksi ini memiliki peluang yang sangat menjanjikan karena gaya hidup masyarakat Indonesia yang cukup konsumtif terhadap pakaian. Bahkan industri pakaian tercatat sebagai industri dengan pertumbuhan tertinggi di Indonesia, sehingga UMKM konveksi di Indonesia memiliki peluang yang sangat menjanjikan jika ditunjang oleh sumber daya dan pengolahan yang baik. Selain itu, utilitas mesin yang rendah juga dapat mengakibatkan perusahaan mengalami opportunity loss. Di kehidupan manusia selalu akan dihadapkan pada kompleksitas persoalan sistem yang dibangun oleh manusia dan sistem tidak dapat menghindari untuk menghadapinya. Secara nyata, manusia terus-menerus berada dalam sistem transportasi, kesehatan, produksi, dan sistem distribusi, dan lain sebagainya, dengan satu harapan mendapatkan pelayanan dan produk yang baik. Sehingga tingginya keinginan manusia untuk mendapatkan kualitas yang terbaik, meminimalisasi kehilangan waktu, meminimalisasi biaya, dan menyebabkan orang itu berpikir tentang sistem. Maka pada PT Batiku ini merupakan perusahaan manufaktur yang menghasilkan baju batik, dan permasalahan yang terjadi pada stasiun kerja packaging di mana tingkat produktivitasnya masih belum optimal, yang menyebabkan proses produksi terhambat. Efektivitas proses produksi ini sangat diperlukan perusahaan untuk dapat bersaing dengan kompetitor. Hal ini menyebabkan banyak pesanan yang tidak dapat ditangani dengan baik sehingga tidak dapat memenuhi permintaan konsumen sendiri. Pada PT Batiku akan mensimulasikan sistem produksi pada stasiun kerja packaging menggunakan software refleksi untuk mengetahui nilai produktivitas perusahaan berdasarkan presentasi idle time dan proses time. Penggunaan software flexing akan mempermudah simulasi sistem dan menghasilkan tingkat produktivitas perusahaan berdasarkan presentasi idle time dan proses time. Simulasi dilakukan dengan menggunakan software flexing, sedangkan flexing sendiri itu adalah aplikasi atau perangkat lunak yang berbasis PC digunakan untuk memodelkan, mensimulasikan, dan visualisasi proses bisnis. Flexing sendiri dapat membantu menentukan kapasitas pabrik, menyeimbangkan lini manufacturing, mengatur penyebab penundaan, memecahkan masalah inventory, menguji praktek penjadwalan baru, mengoptimumkan laju produksi, dan lain-lain. Setiap model flexim dapat digambarkan dalam animasi realitas virtual 3D. Simulasi sendiri didefinisikan sebagai aplikasi untuk menirukan atau merepresentasikan perilaku dari suatu sistem nyata yang biasanya dilakukan pada komputer dengan menggunakan perangkat lunak tertentu. Simulasi itu kejadian diskrit atau dikenal dengan singkatan DES atau Discrete Event Simulation. Merupakan suatu pendekatan simulasi di mana perubahan status pada model simulasi terjadi pada titik-titik diskrit tertentu pada suatu waktu yang dipicu oleh suatu kejadian tertentu. Mengembangkan model DES umumnya menggunakan bantuan software. Untuk kunci pengembangan model dalam simulasi terdiri dari yaitu 4 aspek. Yang pertama ada problem dalam dunia nyata yang dijadikan objek. Kedua ada model konseptual. Yang ketiga ada model komputer atau simulasinya. Dan yang keempat ada solusi atau pemahaman yang dihasilkan. Dan model sendiri itu merupakan suatu representasi atau formalisasi dalam bahasa tertentu yang disepakati dari suatu sistem nyata yang disepakati, sehingga model dapat dikatakan sebagai sebuah kesatuan yang menggambarkan karakteristik suatu sistem. Model disebut dengan cara simplifikasi dan sistem yang ada sehingga dapat mempelajari sebuah sistem dapat dilakukan dengan pengamatan pada model sistem tersebut. Simulasi proses produksi dapat memberikan informasi yang menyerupai sistem atau proses yang terjadi secara nyata. Model simulasi menggambarkan hubungan sebab dan akibat atau cause and effect relationship dalam sebuah sistem pada model komputer yang mampu menggambarkan perilaku. Kemudian
Selain itu, simulasi itu merupakan teknik untuk meniru operasi-operasi atau proses yang terjadi dalam sebuah sistem dengan menggunakan bantuan perangkat komputer dan dilandasi oleh beberapa asumsi tertentu sehingga sistem tersebut bisa dipelajari secara ilmiah. Masuk ke bab 2 yaitu metodologi penelitian. Di sini berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, penelitian ini akan menggunakan software Flexim. Data yang telah dikumpulkan akan diolah menggunakan software Flexim untuk mengevaluasi sistem produksi baju batik pada PT Batiku. Yang pertama ada di tahap pengumpulan data. Di sini data yang diambil merupakan dengan mengumpulkan informasi. Data ini kemudian diinput pada tahap pengolahan data, dan data yang dibutuhkan yang pertama ada layout dari lantai kerja, yang kedua ada kegiatan pada stasiun kerja, yang ketiga ada material handling, yang keempat ada waktu pengamatan. Kegiatan di stasiun kerja packaging memiliki data dan waktu pengamatan proses sebagai berikut. Berikut adalah tabel dari waktu pengamatan kegiatan di stasiun kerja packaging. Di sini ada dua, yaitu penyetrikaan dan inspeksi. Bisa dilihat, kemudian masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pengolahan data menggunakan flowchart, supaya lebih jelas untuk penelitian yang sudah dilakukan. Di sini dimulai dengan mulai sendiri, kemudian ada studi pustaka dan studi lapangan, merumuskan masalah, kemudian menetapkan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kemudian masuk ke pengumpulan data yang sudah disebutkan tadi, kemudian masuk ke pengolahan data menggunakan software Flexim, masuk ke tahap verifikasi, eh, dan masuk ke validasi apabila sudah mendapatkan ya, kemudian eh, sudah divalidasi, kemudian masuk ke hasil pembahasan. Apabila sudah masuk ke kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Di sini ada langkah-langkah pemecahan masalah atau bisa disebut penjelasan dari flowchart sendiri. Kemudian langsung saja masuk ke bab 3 yaitu hasil dan pembahasan. Di sini ada model atau layout dari stasiun kerja packaging. Sudah bisa dilihat yang sudah disampaikan oleh partner saya sebelumnya. Di sini analisisnya adalah gambar di atas menunjukkan layout dari stasiun kerja packaging produk kemasan baju batik. Terdapat 4 kegiatan yang dilakukan pada stasiun ini, yaitu penyetrikaan yang merupakan kegiatan untuk menyetrika baju batik agar rapi sebelum dikemas. Kemudian ada inspeksi yang merupakan kegiatan pemeriksaan kecacatan produk. Kemudian ada packing yang merupakan kegiatan pengepakan atau pengelompokan produk. Dan yang keempat ada put away atau merupakan kegiatan penempatan produk akhir ke dalam gudang atau rak. Masuk ke yang selanjutnya yaitu verifikasi dan validasi. Model yang telah dibuat kemudian diverifikasi dan divalidasi untuk memastikan apakah terjadi error atau tidak. Verifikasi dapat terjadi dalam pengembangan atau peningkatan skala atau produksi, dan ini seringkali merupakan proses di bagian dalam, sedangkan validasi atau pengabsahan dimaksudkan untuk memastikan produk, layanan atau sistem atau bagian dan rangkaiannya memenuhi kebutuhan keoperasian pengguna. Di sini jelaskan perbedaan dari apa itu verifikasi dan validasi. Kemudian masuk ke selanjutnya, di sini terlihat gambar automated fitting result expert fit. Dengan analisis, gambar di atas merupakan hasil generate distribution yang menunjukkan 3 model distribusi dengan relatif skor. Paling tinggi yaitu beta sebesar 90,32 dengan Johnson SB sebesar 83,06 dan gamma sebesar 81,45. Dari hasil evaluasi menunjukkan indikator good sehingga distribusi dapat dikatakan valid dan simulasi dapat dilanjutkan. Nah, pada tahap selanjutnya, distribusi beta dipilih untuk mempresentasikan simulasi karena memiliki relatif skor yang paling tinggi. Setelah dilakukan pengolahan data, didapatkan nilai distribusi beta yaitu 20,390158, 25,975522,
1,96, 0,227, dan 2,34, 76, 31 atau current yang akan digunakan sebagai input proses time, kegiatan penyetrikaan, dan inspeksi. Masuk ke yang ketiga yaitu output simulasi. Di sini ada dashboard work in process dengan analisanya di gambar yang di atas, yaitu dapat diketahui jumlah pekerjaan yang sedang berlangsung atau banyaknya produk yang masih diproses pada sumber produk dan sumber palet sebanyak 0, pada mesin packaging 1 dan mesin packaging 2 sebanyak 1, pada gudang sementara 1 sebanyak 0,13, pada gudang sementara 2 sebanyak 0,01, pada mesin setrika dan inspeksi sebanyak 0,65, pada rak 1 sebanyak 81,09, pada rak 2 sebanyak 0,43, pada baju batik biru sebanyak 330,98, dan pada baju batik coklat sebanyak 154,87. Kemudian masuk ke dashboard state bar. Berdasarkan analisis dari gambar yang sudah ditampilkan, dapat diketahui presentasi idle processing dan blok pada setiap fixed source. Sumber produk dan sumber palet memiliki persentase blok sebesar 100%. Mesin setrika memiliki persentase idle sebesar 35,14%, persentase processing sebesar 52,41%, dan persentase blok sebesar 12,44%. Inspeksi memiliki persentase idle sebesar 29,82%, dan persentase processing sebesar 70,18%. Mesin packaging 1 memiliki persentase idle sebesar 0,21%, dan persentase processing sebesar 99,79%. Mesin packaging 2 memiliki persentase idle sebesar 4,7%, dan persentase processing sebesar 95,3%. Rak 1 dan rak 2 memiliki persentase idle sebesar 100%. Baik, masuk ke analisis output. Di sini berdasarkan output simulasi yang sudah dijalankan, didapatkan jumlah produk terbanyak yang masih diproses ada pada baju batik biru, yaitu sebanyak 330,98 produk. Dashboard work in progress merupakan persediaan yang masih terdiri dari barang yang belum selesai atau barang yang masih memerlukan perakitan dan proses lebih lanjut, sehingga barang tersebut masih harus melalui proses lebih lanjut dan agar barang jadi yang siap dikirim ke pelanggan. Hal ini tentu menunjukkan bahwa terjadi adanya penumpukan dan kemacetan atau bottleneck pada proses tersebut, sehingga tidak dapat berjalan secara optimal dikarenakan terhambat oleh komponen yang kurang sesuai dengan produksi, menyebabkan adanya permasalahan pada sistem produksi. Nah, permasalahan tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada mesin yang berakibatkan terjadinya downtime atau upaya penghentian mesin operasional industri yang dilakukan oleh perusahaan karena terjadi gejala breakdown atau kerusakan mesin. Biasanya downtime ini dapat berimbas pada kerugian suatu perusahaan jika semakin lama mesin berhenti beroperasi. Maka dari itu, apabila terjadi kemacetan atau bottleneck, maka downtime sebagai salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya waktu yang tidak produktif sehingga terjadi penumpukan pada proses tersebut. Selain itu, dapat diketahui juga bahwa mesin packaging 1 mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki persentase ideal sebesar 0,21%, dan presentasi prosesinya sebanyak 99,79%, di mana merupakan persentase ideal terendah dan persentase processing tertinggi apabila dibandingkan dengan entitas yang lain. Idle time ini merupakan waktu menganggur atau operator atau mesin terhadap proses produksi yang dapat terjadi oleh faktor-faktor yang sulit dihindarkan maupun faktor yang sebenarnya dapat dihindari. Maka semakin besar nilai idle time, maka akan semakin buruk, yang berarti banyaknya waktu yang akan terbuang karena nilai idle time sendiri merupakan non-value added time yang harus ditekan perusahaan. Sedangkan processing merupakan persentase yang dapat menunjukkan produktivitas. Nah, persentase processing menunjukkan persentase sebesar
seberapa besar terjadinya proses pada aktivitas tersebut, sehingga dengan persentase processing yang tinggi, maka akan menunjukkan produktivitas yang sangat baik. Baik, masuk ke kesimpulan, dan dapat disimpulkan dari permasalahan ini pada praktikum ini, PT Batiku merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dengan hasil produksi berupa baju batik. PT Batiku ini menganalisis kemacetan atau bottleneck dan produktivitas stasiun kerja packaging pada produk baju batik yang terdapat waktu kurang efektif dan aktivitas stasiun kerja packaging untuk melakukan penyelesaian masalah, menentukan kemacetan dan mengetahui produktivitas stasiun kerja packaging untuk produk baju batik sendiri. Dan analisis ini dilakukan dengan bantuan software Flexim yang menghasilkan output simulasi dan permasalahan model, yaitu jumlah pekerjaan yang berlangsung atau work in progress, dan juga state bar yang digunakan untuk mengetahui idle dan proses time. Dari stasiun kerja tersebut dapat diketahui bahwa jumlah produk terbanyak masih diproses ada pada baju batik biru sebanyak 330,98 produk, dan diketahui bahwa mesin packaging 1 mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki persentase idle sebesar 0,21% dan persentase processing sebesar 99,79%. Selain itu, masih ditemukannya waktu menganggur atau idle time tinggi yang terjadi pada rak 1 dan rak 2 sebesar 100%. Nah, berdasarkan pengamatan diketahui adanya kemacetan bottleneck yang disebabkan oleh komponen kurang sesuai. Dengan demikian, hal ini harus ditindaklanjuti ialah pada proses baju batik biru dengan mempermasalahkan komponen yang kurang sesuai. Saran untuk produksi baju batik ke depannya yaitu perusahaan agar lebih memperhatikan proses perawatan pada mesin yang digunakan untuk produksi agar proses produksi dapat berjalan secara optimal dan tidak ada biaya tambahan dan kerusakan mesin. Nah, ini untuk daftar pustaka yang kami ambil. Mungkin itu saja untuk penjelasan dari jurnal yang sudah di ACC penelitian kami. Kami akhiri, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.